Lumpuh total. lumpuh total. Katanya harapan tipis gitu. Akhirnya Semuanya di sini. iya. Yeay guys, welcome back di Stefano Sanjay Channel guys. Oke guys, aku hari ini lagi ada di jalur pantai utara ya. Tepatnya di Rembang. Di belakang aku dari Kudus Semarang. Kalau kita ke sana itu ke arah Tuban dan Surabaya. Mau ajakin kalian di daerah Tuban, namanya adalah air terjun Nglirit. Kayak gimana jalannya? Di Rembang adalah ada dua jalur alternatif ya. Kalau kita lewat Jatirogo ini adalah 1 jam 40 menit dengan waktu tempuh 69 km ya. Kita menyusuri pantai utara Pantura dengan jarak tempuh 92 km dengan waktu tempuh 2 jam 6 menit. Oke guys, kita jalan ya. Let's go 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 go. Oke guys, ini sebelah kiri aku ada Pantai Kartini Rembang ya. Jadi kalau ada Tugu Adipura nih ya. Ini kalau belok kanan sono ke arah Blora ya, kota kelahiran aku ya. Lurus terus ke sono ke arah Blora. Tapi karena ini aku mau ajakin kalian ke air terjun Nglirit dan pemandian air panas hangat, kita lurus aja terus ya. Tirogo di lampu merah ini kita belok kanan ya guys. Nah itu jalan ke sono itu ada STIE YPPI, itu ke arah sono itu ada logonya, itu ke Jatirogo. Tapi karena aku mau ajakin kalian sekalian lihat jalur Pantura, jadi aku lewat lurus ya. Semua adalah petani garam ya. Ini itu adalah tempat bikin garam guys, kalau kalian belum pernah lihat ya. Nah itu kayaknya air laut guys, dibikin kayak sawah-sawah gitu, terus dikerok-kerok gitu, nanti keluar kayak putih-putih, itu garam guys ya. Itu ada rumah garam, dia buat nyimpen garam, itu rumahnya ya. Jadi setelah Rembang itu ada yang namanya Kota Lasem guys. Terus kita sampai ke Desa Bonang ya. Ini ada masjid ya di sini ya. Ini Desa Bonang Lasem juga ya masuknya. Nah ini ada tulisannya makam Sunan Bonang belok kanan, PLTU Rembang belok kanan. Aku penasaran jadi aku berhenti dulu bentar. Bonang Lasem Rembang ya. Ini kayaknya cuma bisa jalan kaki. Di dalam gang ini dia adalah makam Sunan Bonang ya guys. Ini kita masuk ya. Oh ini makamnya Pesarean Sunan Bonang kayak gini guys. Ini pendopo-pendopo gitu. Ini cuma buat istirahat ya. Nah ini ada makam-makam kecil, aku nggak tahu ini makam apa ya. Oke guys, ternyata ini adalah makamnya ya. Ini aku copot sepatu ya. Permisi. Ini ya, tapi nggak boleh masuk ya. Oh ada juru kunci. Oh ya makasih. Oke guys, tadi tentang makam Sunan Bonang ya, aku kasih kalian lihat sekilas. Oke guys, sekarang kita lurus lagi ke arah Tuban ya. Gak jauh dari makamnya Sunan Bonang ya. Itu aku lihat ada tangga tinggi banget. Itu apa itu? Pasujutan Sunan Bonang ya. Karena aku penasaran, ini adalah pasujutan tempat doanya Sunan Bonang ya. Itu ada tangganya tinggi banget. Oke guys, ini tangganya tinggi banget. Alhamdulillah. Guys, ini tangganya lebih dari 45 derajat, ada 50 derajat kali ya. Itu kota kelihatan di bawah ya. Yuk naik terus. Adalah tempat doanya Sunan Bonang. Jadi kayak gini. Ini adalah makamnya Putri Cempo ya Bu ya. Neneknya Sunan Bonang. Oh ini makamnya. Petilasannya Sunan Bonang. Oh iya. Konon ceritanya di situ ada batu yang gitu guys, sampai batunya itu ada bekas kakinya Sunan Bonang karena dipakai untuk berdoa atau sholat ya. Mungkin saking lama doanya ya, sampai batunya itu sampai dekok ya. Nah ini di sebelah kiri aku, setelah pasujutan Sunan Bonang, ini pemandangannya pantai guys, laut ya, laut lepas utara. Oke guys, aku berhenti bentar. Itu lautnya bawahnya kelihatan tapi agak kotor ya. Ini kapal-kapal nelayan ya, pada diparkir di pinggir laut ya. Kita lurus lagi ya. Terus kita lihat itu yang biru-biru ya, itu ada kayak pabrik besar itu. Itu adalah pembangkit listrik tenaga uap Rembang ya guys, PLTU Rembang. Oke guys, ini di kanan aku nggak tahu ada tebing-tebing itu, nggak tahu ada pengerukan apa ini ya. Di kirinya laut lepas. Oke guys, ini pemandangannya bagus banget ya, itu ada batu-batunya gitu ya, itu situ ya. Di jalur pantainya ya, keren ya. Jalur pantai utara ini. Guys, aku berhenti bentar, ini kilometer 31 ke arah Tuban guys. Nah ini ada rumah makan asem-asem ya. Oke guys, jadi ini adalah asem-asem ya. Ini cabai direbus gitu ya. Ini seger banget guys. Pakai belimbing ulu, nah dalamnya daging gitu. Makannya pakai nasi ya. Oke guys, aku udah selesai makan ya. Itu kalau ke sono ke Semarang, kita lanjut lagi ke arah Surabaya ya. Kecamatan Sarang ini uniknya ini ada becak tor ya, betor ya, becak bermotor. Nah ini ada yang ngangkutin gerabah pakai sapi guys. Ya di sini ya. Oke, kita ini lurus terus ya. Ini ada pos 04 perbatasan. Ini kita udah mau sampai ke perbatasan
Jawa Tengah dan Jawa Timur guys ya. Selamat jalan Kabupaten Rembang. Ini selamat jalan Jawa Tengah ya. Ini jadi adalah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur guys ya. Itu ada kayak candinya gitu ya. Nah itu di kirinya laut ya, keren ya. Nah ini ada kayak candinya gitu. Selamat datang di Provinsi Jawa Timur. Ini sekarang kita masuk ke Jawa Timur, Parasamya Purnakarya. Oke, kita masuk ke Jawa Timur sekarang guys. Ini ada rumah makan Timur Tengah nih, pinggir laut ya. Itu lautnya tuh ya. Ini rumah makan Timur Tengah. Nah itu di kiri kita laut. Pasir ya, pasir putih ya, kayak istana gitu. Ini kita belok kanan guys, ada jalan nih sebelah ya, Baitul Atiq, Masjid Baitul Atiq. Oh, kita harus hati-hati sini karena mobilnya besar-besar ya, mereka nggak bisa ngerem mendadak. Oke, ini kita belok kanan ya, di dekat Baitul Atiq. Ini Masjid Baitul Atiq ya, ciri-cirinya Masjid besar Baitul Atiq, Jaraya nomor 1 Sukolilo, Bancar, Tuban, Jawa Timur. Oke guys, ini jalan ini kita lurus aja terus, ikutin terus jalannya. Nah ini jalannya agak kecil, ini udah bukan pantura lagi ya. Di kiri itu apa sih, kayak batu kapur itu ya, karena Blora Jatirogo itu adalah wilayah kapur guys. Tuh kayaknya batu kapur ya kayaknya ya. Nggak tahu itu apa, mungkin batu kapur ya. Jadi air di Blora, daerah Blora ini mengandung kapur guys. Jadi kalau kalian dari kota, kalian nggak kuat minum air tanah di sini, kalian bisa kena batu ginjal ya. Terus ini kayaknya kita udah sampai Jatirogonya nih ya. Itu Tuban kiri, Bojonegoro kiri, Parengan, Kenduran kiri, kanan Semarang, Lasem. Ini kita berhenti sini dulu. Oke, kalau dari belakang aku dari Bulu ya tadi ya, dari Pantura. Ini dari Lasem. Kalau kalian dari Rembang tadi lewat yang jalan Jatirogo, beberapa kali kita lewat tadi ya. Lewat sini bisa, itu kalian tembusnya di sini. Nah ini kita di sini belok kiri aja guys ya. Kita belok kiri. Oke, ini sekarang jalannya jadi bagus ya. Ini kayaknya kita udah sampai di Jatirogo. Kita akan lewat jembatan kayak gini ya. Kayaknya ini kita akan meninggalkan kota Jatirogo guys. Guys, jaraknya dari Jatirogo ke air terjun Ngelirip adalah sekitar 18 km ya. Terus ini ada pelangnya, Nganget, kurang lebih 3 km itu masuk situ ya. Air terjun Ngelirip dulu ya, nanti kita habis itu baru waktu pulang kita ke situ ya. Guys, terus kita akan ke pondok pesantren Nurul Salam dan Wali Songo Gomang. Ini ya. Itu ke situ ya. Oke, ini kita masih lurus lagi ya. Jadi berarti ini kalau lurus ini akan sampai ke Bojonegoro ya guys ya. Oke guys, lalu terus ini ada SPBU satu-satunya di sebelah kiri ya. Ini namanya adalah SPBU Podang ya. Ini salah-satunya sini. Nah kalau udah sampai SPBU Podang ini kita harus pelan-pelan ya. Nah, SPBU Podang ya. Ini ada tulisan pecah jalan ya, Tangkir belok kanan, Tuban Montong Kerek belok kiri, Parengan Bojonegoro lurus ya. Kalau lurus itu ke Bojonegoro kita belok kiri aja ya. Itu ada pondok Penyetan Seafood. Kalau mau ke Ngelirip kita belok kiri ambil ke arah Tuban ya. Nah ini ada kayak penyekat jalan kayak tadi kalau jalur kalian bener ya. Nah ini ada tulisannya Dusun Banyubang. Ini ada gangnya ya. Ini kita ambil jalan besarnya aja. UPTT Pendidikan Kecamatan Singgahan. Kita terus ini akhirnya kita sampai di kayak gini nih, ada kayak jembatannya gini ya. Keren ya. Nah ini artinya kalau kita udah sampai jalan ini, kita udah mau sampai ke air terjun Ngelirip guys. Nah itu banyak orang-orang tuh. Ini dia wisata air terjun Ngelirip. Ini motornya katanya boleh masuk. Bendungan Ngelirip. Ini kayaknya parkir motornya ya. Ke situ boleh naik motor ya. Kalau ke sana katanya ke kampung. Jadi tuh kita lurus aja ya. Oh ini banyak tukang-tukang pentol nih di sini ya. Ada, mungkin hanya ke bawah sini kayaknya ya. Oke, aku parkir di sini aja guys ya. Itu ada di bawah sini ya. Jadi kalian sebenarnya ke air terjun bisa naik motor ya. Jalan kampung ke bawah. Ini ada tulisan air terjun belok kiri ya. Kita belok kiri aja ke air terjun. Oke guys, ini di sebelum pintu masuk ada tempat duduk-duduk ya. Di kanan juga ada warung-warung. Jadi dekat pintu masuk juga ada warung ya. Oke, aku bayar dulu. 5.000 ya. Oke. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 4 sudah tutup. 4 sore. Kalau nggak PPKM?
Jam 5. Toiletnya bayar 2000 guys. Yuk kita turun. Wow, keren loh pemandangannya loh. Masih tangga dan ini tangganya worth it banget guys. Karena ini tangganya udah dibangun ya. Guys, kita turun lagi ya. Ini curam banget ya. Spot selfie ya. Maksimal 5 menit nih. Kita bisa duduk sini selfie. Kita turun terus ke air terjun ya. Itu ada udah sungai ya. Ini ada tempat duduk-duduknya, dia ini gratis ya. Beda banget sama di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat banyak bayar, kalau ini nggak banyak bayar guys ya. Beda banget sama yang di Bogor ya. Yang di Bogor ini lebih keren ya. Nah ini tuh dalam banget ya. Konon ceritanya itu ada yang pernah bunuh diri dari atas itu terjun ke sini ya. Dan mayatnya setiap kali ada orang mati di sini ditemukannya selalu 1 minggu guys. Karena di bawah sini itu konon ada banyak ranting-ranting pohon jati karena banjir dari atas pohon jati jatuh di bawah situ. Itu dalam banget ya, kayak palung laut gitu. Dan di bawah sini itu ada arusnya ya guys ya. Nah itu sungainya kayak gitu. Untuk lanjut ke Nganget, setelah kita keluar dari Lirip, itu kalau belok kanan ke Tuban guys, kita belok kiri aja, balik ke arah Jatirogo ya guys. Ada pecah jalan ya. Kalau ke kiri ke Bojonegoro, kanan ke Jatirogo. Kita belok kanan ya. Itu kalau ke kiri ke Bojonegoro guys. Ini kita belok kanan aja ke arah Jatirogo ya. Ada tulisannya Nganget. Tuh di kanan Nganget, belok kiri 10 km. Ini kalau belok kini 10 km ya. Tapi aku nggak ambil belok yang sini, aku lurus lagi karena lurus lagi nanti ada jalan ke Nganget juga. Jaraknya cuma 3 kilo ya. Jauh dari jalan yang pertama tadi ini ada lagi jalan ke Nganget ya. Ini kalau lurus ke sana ke Jatirogo guys ya. Jalan kedua ke Nganget itu jaraknya cuma 3 km. Oke, kita belok kiri. Lewat sini jaraknya cuma 3 km. Ini ada tulisannya Desa Kedung Jambangan. Jalan yang cuma 3 kilo ini. Kita ikutin terus jalan besarnya ya. Nah, ini ada pecah jalan. Pecah jalan ini kita jangan ambil kanan ya. Kita lewat jembatan hijau ini aja ya. Nah, ini lewat jembatan hijau ini. Ini jembatannya. Itu sungainya biasa aja ya. Beda sama di Bogor. Kalau Bogor sungainya bagus-bagus guys. Oke, ini kita lurus aja terus ya. Kita lurus terus. Nah, ini akan ada pecah jalan gini ya. Nah, ini ada tulisannya. Itu kalau ke sana kayaknya ke jalan besar ini ada tulisannya Sidorejo Kenduruan. Itu lurus. Nah, ini kita belok kanan ya ke jalan aspal ke Desa Sindurejo ya. Guys, lalu terus ini ada pecah jalan, ada tulisannya wisata terapi air hangat Nganget 2 km belok kiri ya. Kita jangan lurus ke situ, kita belok kiri di sini guys. Oke guys, ini saat ini tutup ya, jadi kita nggak boleh masuk ya sebenarnya ya. Tapi karena aku dapat izin buat ngeliput doang, karena di dalam itu nggak ada orang dan nggak ada yang buka ya, jadi nggak apa-apa. Ini kita belok kiri aja lurus. Nah, ini jalannya ke Nganget itu agak masih jelek ya. Ini masih kayak jalan persawahan, tapi ini bisa 2 mobil ya guys. Ini kiri kanan kita sawah ya. Kayak kita lurus terus. Ini ada pecah jalan ke sono ke TPA Wonorejo ya. Ini kita ke kiri ambil jalan aspalnya aja ya. Kita lurus terus di ujung jalan ini kita masuk kayak hutan-hutan gini ya. Nah, ini artinya kita udah mau sampai tempat terapi Nganget ya. Jawa Timur, Tuban Jawa Timur. Masuknya ini Tuban ya. Ini dia. Selamat datang di wisata Nganget guys. Ya. Jadi ini adalah tempat terapi buat orang-orang stroke ya. Oke, ini masih tutup keadaannya sekarang, tapi aku izin masuk buat ngeliput doang ya. Nah, ini dia. Tutup, PPKM diperpanjang. Jadi nanti akan buka lagi setelah PPKM. Ini adalah tiket masuknya. HTM weekend 12.000, weekday 10.000, anak-anak 5 sampai 12 tahun 4.000. Roda 2-nya 2.000, roda 4 5.000, roda 6 10.000 ya. Guys, ini adalah peraturan di sini, dilarang menebang pohon, dilarang membuang sampah ya. Yang ngurus di sini ya. Jadi kalian kalau mau ke sini nanya dulu buka apa enggak selama PPKM ini ya Pak ya. Iya. Karena kan diperpanjang terus. Pak, nomor handphonenya berapa Pak? 085 085 334 334 54 54 52 52 90. 90. Misal banyak yang berobat itu kamarnya 4 doang itu penuh, terus gimana Pak kalau mau nginep? Nunggu orangnya kalau udah pulang Mas. Loh, nunggu orang kalau udah pulang? Iya, enggak bisa. Misalnya dia nginep sini harus ditungguin keluarganya atau enggak? Iya, enggak boleh, harus ada keluarganya. Harus ada keluarganya. Karena nanti kalau mandi yang angkat siapa, keluarganya. ya, Oh, gitu. jadi bukan ada pegawai sini yang nganterin ya? Ada. Oh ya udah. Tadi berapa Pak semalamnya Pak? 124 jam 100.000 24 jam. Bayarnya ke tiket. Oh. KTP. Kalau KTP diserahkan, itu diambil sambil bayar. Oh gitu, KTP terus nanti pas udah selesai bayar gitu ya. Dari bawah bumi dia keluar oksigennya ya sama air panasnya ya. Ini langsung alami nih, Nganget ya.
Guys, habis diangkat itu kakinya jadi keringgingan ya Pak ya, kesemutan gitu, jadi dia itu peredaran darahnya jadi lancar ya. Jadi ini bukan mitos ya, tetapi orang kesini tuh mandi air panas supaya lemak-lemaknya pada luntur ya Pak ya. Jadi ini lemaknya, kalian kalau mau ngelunturin lemak yang murah dan original asli dari alam ya di sini, dingangat ya Pak ya. Utamanya ya, jadi yang airnya paling panas tuh ini ya, ini boleh cowok boleh cewek ya. Tapi ini kalau secara orang sini ngomongnya kolam dayang. Nah ini adalah limbah dari sini. Nah kalian dari habis renang dari situ biasanya pada bilas di sini. Cuma ini airnya nggak sepanas di situ, tapi itu juga ada itu ya sumber air panasnya keluar buih-buihnya gitu. Terus ini kapan Pak? Penghangat. Januari tanggal 12 2021. Sakitnya apa Pak? Lumpuh. Lumpuh total? Lumpuh total. Ya kalau dibawa ke dokter itu katanya kolesterol, Stroke. asam urat, gula. Bulan Pak? Di sini 7 bulan. Nginep di situ? Iya. 7 bulan? 7 bulan. Terus daripada Januari sekarang sudah Agustus. Nah, terus itu ditemani siapa? Di situ? Sendirian. Terus kalau masuk ke kolam kalau lumpuh kan nggak bisa? Biasanya ditolong sama tukang pijet. Pijetnya berapa Pak di sini Pak? Kalau pijet? Minimal di sini pijet 50. Ya 45 menit, 1 jam gitu. Refleksi apa pijet badan? Pijet badan semua. Pengaruhnya setelah berapa bulan? Sehari berapa kali berendam? Berendamnya malam, kurang-kurang 2-3 jam. Menit itu cuma di dalam airnya, lepas itu nanti duduk-duduk di atas istirahat. Keringat itu sudah turun lagi, kita berendam lagi. Udah keringat keluar lagi, kita naik, nanti turun lagi gitu. Sampai berapa lama sehari? Berapa jam? Minimal kurang-kurang 2 jam lah. 2 jam. Terus nanti pagi gitu lagi? Apa tiap malam doang? Pagi itu sebelum matahari terbit kita rendam lagi. Oh, sebelum matahari terbit. Nanti siangnya tapi siang enggak? Siang itu enggak. Malah tidur istirahat. Nah, istirahatnya siang. Oh, jadi pagi sampai sore itu malah umum aja ya, orang umum ya, bukan orang yang berobat. Ya, Ya? yang orang berobat itu khususnya malam. Oh, Orang yang ibarat senang-senang cuma pegel-pegel itu siang malam itu nggak apa-apa. siang sampai sore lah ya. Nah, itu Berarti ini nggak bukanya 24 jam ya? Ya 24 jam. Nah, Dulu apa? Dulu saya ini semua nggak ngomong aja nggak bisa saya. Ini penceng semua ini. Ini semua banyak saksi di sini. Semua penceng saya dulu. Sekarang udah 75% lah. Udah balik ngomong lagi, udah itu mulut. Udah bisa berdiri setelah 7 bulan ya? Iya. Bisa jalan ini? Bisa jalan. Oh, ajaib ya. Oke. Dokter aja udah monisnya harapan tipis gitu. Tapi Akhirnya semuanya di sini iya, 7 bulan. Jadi saya nekat dari Januari sampai sekarang ini aku nggak pulang. Kalau bagi orang yang berobat itu airnya harus minum air sini, air yang dari air panas itu, kolam yang itu ya? atau di sumur. Karena ada tempatnya. Itu khusus yang orang berobat. Nah, jadi itu juga menopang buat kesembuhan ya? Ya, itu ibarat kalau kita pergi dokter itu pilnya. Jadi kita harus telan juga itu air. Kan selain gitu. berendam kita harus minum air itu ya? Harus minum air kan, diharuskan minum air itu. Di sini satu kuncinya harus punya keyakinan. Ini bisa menyembuhkan dengan izin Allah, insya Allah semua boleh sembuh. Tapi dia harus yakin kan gitu. Di sini penyakit apa aja sih Pak yang sembuh kebanyakan? Stroke, gula, asam urat, kolesterol, gatal-gatal, nah itu. Berendam di sini minimal 15 hari baru tahu perubahan. Kalau setakat seminggu 2 kali, 1 minggu 1 kali itu kita nggak tahu. Cuma yang aku rasa gitu. Ini petilasannya Mbah Bonang. Mbah Bonang, oh, tempat Jadi, berdoa berarti ya? Tempatnya wundu dia dulu. Dia jalan-jalan apa kan nggak tahu ya, mau wundu nggak ada air, tongkatnya ditancapkan itu keluar air. Oh, kalau ada rame-rame zaman ini untuk berobat anak cucu saya. Kalau ceritanya gitu ya? Ya. Ada 4, bayarnya 2.000 sekali masuk. Di sana juga ada 3. Jadi kamar mandinya ada 7 buat ganti baju sama mandi ya. Nah ini ada musolanya juga. Kalian kalau nginep atau mau sholat di sini bisa ya. Hangat ini juga disediakan camping ground ya, bumi perkemahan hangat. Kalian bisa kemah di sini kalau sekolah mau ngadain acara ya. Oke guys, ini ada kayak gapura gitu, kita masuk ya. Oke guys, dan ini adalah kolam air raja ya Pak ya. Ini dibuat minum biasanya, jadi ambil airnya langsung dari pancuran situ aja, langsung ditadongin ke pancuran itu. Dan air di sini sifatnya basah ya, asli dari bumi, jadi itu bisa nyembuhin berbagai macam penyakit ya Pak ya. Penyakit mas segala macam itu bisa ya. Lebih bagus daripada cuka apel guys ya. Jadi tadi perjalanan kita hari ini jalan-jalan di tempat-tempat wisata yang ada di Tuban, Jawa Timur. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di like, di subscribe channelnya ya. Saya Stefano saja pamit dulu, see you next time, bye bye.